Halo seluruh masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada dan seluruh masyarakat Papua. Saya akan membahas tentang revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2025. Sebelum itu saya harus awali dengan sejarah supaya penjelasan lebih jelas. Nah, saya akan jelaskan secara sedikit. Pada era Orde Baru berlangsung dari 1966 hingga 1998 dengan Presiden Soeharto sebagai pemimpinnya. Dalam periode ini, TNI dulu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat bersipil. Konsep Dewi fungsi ABRI memberikan militer yaitu dua peran utama sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Akibatnya banyak anggota pemerintahan militer menduduki jabatan sipil, termasuk di pemerintahan, parlemen, dan sektor lainnya. Nah, di sini kita harus melihat dampak buruk yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, tragedi kemanusiaan 1965 sampai 1966. Jadi di situ pada saat itu gerakan 30 September 1965, di situ terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang Indonesia yang diduga terkait dengan Partai Komunis atau biasa dibilang PKI, Partai Komunis Indonesia kan. Di situ diperkirakan ribuan atau ratusan jiwa, atau lebih dari 1 juta orang Indonesia tewas dalam aksi tersebut. Banyak juga yang dipenjarakan tanpa pengadilan yang diberikan. Sampai sekarang kasusnya belum dituntaskan. Kemudian masyarakat Indonesia hidup dalam ketakutan karena stigma dan pembersihan politik. Terus dampak buruk yang kedua yang diterima oleh masyarakat Indonesia, krisis ekonomi karena akibat salah urus ekonomi di era Orde Lama. Indonesia mengalami inflasi ekstrem hingga 650.000% saja. Harga barang kebutuhan pokok melonjak drastis, daya beli masyarakat anjlok, kelangkaan bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan miskin. Terus yang ketiga, gejolak sosial dan demonstrasi besar-besaran. Pada tahun 1966 dipenuhi aksi demonstrasi. Mahasiswa Indonesia yang menuntut perubahan Tritura, 3 tuntutan rakyat, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat TNI. Bahkan beberapa mahasiswa Indonesia tewas dalam aksi tersebut, sampai sekarang tidak dituntaskan masalahnya. Keadaan politik sangat tidak stabil, kemudian menyebabkan ketidakpastian bagi rakyat Indonesia semua. Terus yang keempat, dampak negatif, perubahan kekuasaan yang tidak demokratis. Soekarno kehilangan kekuasaan secara bertahap setelah surat pemerintah 11 Maret 1966 Superman dikeluarkan. Transisi kekuasaan ke Soeharto tidak melalui pemilu yang demokratis, melainkan melalui tekanan politik dan militer. Banyak pejabat dan tokoh yang dipecat atau ditangkap karena dianggap pro Soekarno. Yang kelima, militerisasi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya peran militer Dewi fungsi ABRI, masyarakat sipil kehilangan kebebasan dan berbagai aspek kehidupan. Kemudian kritik terhadap pemerintah menjadi berbahaya karena bisa dituduh sebagai simpatisan PKI atau anti pemerintah. Itu cukup singkat untuk sejarah yang diterima masyarakat Indonesia, dampak buruknya ya. Sekarang kita beralih ke revisi Undang-Undang
TNI pada tahun 2025 sekarang. Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad, Hadi Skadir dan Sahan Mustafa. Sudah disahkan. Jadi kita harus melihat lagi dampak buruk yang nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia seluruhnya. Yang pertama, kembali militer dalam politik, kemunduran demokrasi ya teman-teman. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan sipil harus memegang kendali penuh atas militer. Jika TNI kembali terlibat dalam urusan sipil dan politik, Indonesia bisa mengalami militerisasi pemerintahan seperti di era Orde Baru yang saya sudah bahas di atas. Kemudian, demokrasi beresiko melemah karena keputusan negara lebih banyak dipengaruhi oleh militer, bukan oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan partai politik. Terus yang kedua, ancaman terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nah, militer memiliki budaya komando yang menekankan kepatuhan mutlak, bukan kebebasan berpendapat seperti dalam sistem demokrasi. Jika TNI diberi wewenang dalam urusan sipil, ada berisiko meningkatnya terhadap masyarakat Indonesia, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan demonstrasi ke kawan-kawan. Kasus pelanggaran HAM bisa meningkat seperti yang terjadi di masa lalu, misalnya kasus penculikan aktivis 1998. Terus teman-teman, yang ketiga penyalahgunaan kekuasaan dan impunititas. Teman-teman Indonesia semua harus dengar ini. Militer yang bekerja di sektor sipil bisa memiliki akses lebih besar ke sumber daya negara, seperti proyek-proyek pemerintahan, sehingga membuka celah korupsi dan nepotisme. Selain itu juga, jika prajurit TNI melakukan kesalahan atau pelanggaran di sektor sipil, mereka lebih sulit untuk diproses hukum secara independen karena berada di bawah peradilan militer yang kurang transparan dibandingkan peradilan umum, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, yang berikut melemahkan profesionalisme TNI. TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara. Jika mereka diberi peran sipil, profesionalisme militer bisa menurun karena mereka terlibat dalam pekerjaan di luar tugas utama mereka. Banyak negara demokrasi yang membatasi peran militer dalam urusan sipil untuk mencegah efektivitas dan disiplin pasukan. Nah, yang kemudian membungkam kritik dan mempersulit kebebasan pers. Teman-teman mahasiswa, jika militer berperan di pemerintahan sipil, maka kritik terhadap kebijakan negara bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional atau bahkan subversi nanti. Aksi pers dan lain-lain bisa mendapatkan tekanan lebih besar untuk tidak mengkritik kebijakan pemerintah karena ada ancaman dari aparat bersenjata yang menjadi tugas sipil. Teman-teman, itu khusus pandangan buat teman-teman Indonesia. Saya mengedukasikan buat teman-teman Indonesia. Nanti saya akan jelaskan lagi, edukasikan lagi teman-teman Papua, khusus untuk Papua saja. Ini cukup sekian untuk teman-teman Indonesia, diawali dengan secara dan penjelasan atau edukasikan sedikit, dan teman-teman bisa lebih dalam lagi. Nah, teman-teman tunggu untuk kita bahas lagi apa yang akan terjadi di Papua seketika undang-undang represi ini disahkan.